Saya Ranto Sibarani bersama rekan saya Jimmy Siboya. Hari ini kami melaporkan 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi ke Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dengan dasar bahwa ke-9 hakim Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara nomor 22 terkait sengketa pemilihan hasil penghitungan suara Kabupaten Tapanuli Selatan, bahwa ke-9-nya tidak adil dan tidak objektif, tidak memperlakukan sama di depan hukum terkait dengan perkara nomor 22 karena telah memutus perkara nomor 22 sengketa Pilkada Tapanuli Selatan dengan putusan melebihi tenggang waktu yang diajukan permohonannya. Nah, ternyata kami telah melihat ada perkara lain yang dilanjutkan pemeriksaannya, padahal jelas-jelas sudah tenggang waktunya juga sudah lewat, terlambat. Nah, dalam hal ini kami juga melaporkan 9 hakim Mahkamah Konstitusi ini ke Dewan Etik karena ke-9-nya telah keliru menghitung kalender terkait tenggang waktu untuk perkara Tapanuli Selatan. Karena jelas-jelas dalam persidangan hakim bertanya kepada pihak termohon, dalam hal ini KPU Tapanuli Selatan, kapan pengumuman itu diumumkan lewat website KPU, dan kami punya bukti bahwa itu diumumkan lewat website KPU tanggal 16 Desember 2020. Artinya tenggang waktunya harus dihitung tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00. Padahal kami memasukkan gugatan permohonan itu pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 00.06. Hanya 6 menit pada tanggal 18-nya. Nah, karena itu kami melaporkan. Selain itu, bahwa kami juga menduga ke-9 hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak mempertimbangkan keadilan. Kenapa? Karena sudah mengesahkan 354 bukti yang kami berikan. Ke 354 bukti ini menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Kalau hanya untuk menolak permohonan karena tenggang waktu yang terlambat, kenapa harus disahkan barang buktinya? Nah, kemudian juga tidak sama memperlakukan perkara-perkara yang lain. Ada perkara lain yang sudah jelas-jelas telat waktu, tenggang waktunya, itu bisa terlihat dari permohonannya dan dari jawaban pihak terkait, tapi hakim mahkamah malah melanjutkannya. Karena itu kami mohon keadilan. Kami percaya Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi akan memberikan sanksi jika ada hakim Mahkamah Konstitusi yang memutuskan putusan di Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik kehakiman. Kedua, putusan itu bertolak belakang dan merugikan bagi kami, di mana Tapsel itu gugatan kita dalam putusan sela ditolak karena batas tenggang waktu, sedangkan Samosir diterima. Padahal menurut kami, kalau Tapsel itu ditolak, maka menjadi jurisprudensi untuk Samosir, berarti Samosir juga harus ditolak. Kalau Samosir diterima, maka Tapsel juga harus diterima. Dan kami mengharapkan agar MK memberikan keadilan seadil-adil pada kita, dan langkah yang kita lakukan adalah kita akan melaporkan ya hakim yang menurut kita tidak profesional dalam memutuskan masalah gugatan sengketa pilkada yang diajukan oleh kader kita di Tapsel dan Samosir, melalui melaporkan kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi yang kita harapkan dapat memberikan satu penyelesaian seadil-adilnya kepada calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Nasdem dan merupakan kader Partai Nasdem. Nanti kita kecewa terhadap Pemkot. Ya, bukan saja kecewa, kita merasakan bahwasanya keadilan ini sudah dipermainkan. Jadi kalau misalnya dalam keputusan yang bertolak belakang, ya, di mana tenggang waktunya Samosir dan Tapsel dikatakan sudah melewati waktu, maka seharusnya dua-dua ditolak. Karena kalau didasarkan dengan pengumuman di laman di website KPU, maka Tapsel juga belum terlambat karena diumumkannya tanggal 16. Seharusnya Tapsel juga harus diterima. Karena dua keputusan yang saling bertolak belakang, maka kami sangat keberatan dan meragukan kredibilitas daripada hakim dan kapasitas daripada hakim yang memutuskan sengketa di dua kabupaten tersebut. Dan kami mengharapkan kalau ini tetap dilanjutkan, artinya Tapsel tetap ditolak, kemudian Samosir tetap dilanjutkan, walaupun ini bertolak belakang, maka keadilan dalam proses demokrasi yang berkualitas di Sumatera Utara khususnya sudah tercederai
Dan bila perlu untuk apa lagi ada Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dibubarkannya Mahkamah Konstitusi karena itu adalah benteng terakhir untuk mencari keadilan. Kalau memutuskan satu pokok perkara dengan tenggang waktu, dengan hakim yang sama, ya, dengan waktu yang sama, dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang sama, tapi kok bisa keputusan yang berbeda? Nah, itu yang kami sangat sayangkan dan kami harapkan agar Dewan Etik bisa melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim terkait. Saya rasa demikian.